Assalamualaikum Pak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik. Oke, ini Pak, saya calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Brebes Selatan, Sulawesi Tenggara. Kebetulan di modul 3.1 kami diberi tugas untuk mewawancarai kepala sekolah sebanyak 2-3 kepala sekolah tentang tata cara pengambilan keputusan. Iya. Jadi saya, kalau bisa Bapak, saya mau wawancarai Bapak ini. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Kira yang pertama Pak, selama di SMA Negeri 1 Siompu, bagaimana Pak Kepala Sekolah dalam mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Pertama ini kan kalau di sekolah itu kan banyak. Kalau misalnya kita mengidentifikasi, identifikasi kan akan banyak masalah. Di sekolah, baik itu di belakang guru maupun di belakang siswa. Tapi terkait dengan dilema etika dengan moral, etika ini kan berkaitan dengan etika seseorang, sikap dan kepribadian. Nah, ini adalah berkaitan dengan bagaimana kepribadian siswa ataupun misalnya guru. Tapi kita fokus saja kepada siswa, karena objeknya kita adalah mungkin kita kecenderungan ke siswa. Kalau bicara siswa berarti ini berkaitan dengan bagaimana sikap dan kepribadian serta tingkah lakunya kehidupan atau misalnya selama proses belajar mengajar ketika dia masuk pada lingkungan sekolah. Ini yang kedua adalah dilema etika atau moral. Yang moral ini kan berkaitan dengan aturan. Maka sementara di sekolah itu kita di pihak sekolah termasuk komite kita sudah membuat aturan bahwa contoh misalnya ketika siswa datang di sekolah bagaimana kita mengatur supaya bagaimana siswa yang terlambat, ini dulu kan dibuatkan aturan agar siswa yang melanggar itu bisa diberikan sanksi. Itu. Oke, sudah Pak Kepala Sekolah tadi sudah mengidentifikasi beberapa kasus yang di dalamnya ada dilema etika dan rujukan moral. Pertanyaan yang selanjutnya ini Pak Kepala Sekolah, kira-kira selama ini bagaimana Pak Kepala Sekolah dalam menjalankan dan mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus yang Bapak sampaikan tadi, jika di dalamnya ada dua kepentingan yang sama, misalkan kepentingan dia sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan, kira-kira bagaimana cara mengambil keputusan Pak? Kita kan di sekolah dalam setiap saat kita juga melakukan evaluasi, akan saling mengevaluasi setiap katakan misalnya di sini 3 bulan sekali kita melakukan evaluasi bagaimana perjalanan dan dinamika perkembangan sekolah terkait dengan kasus misalnya dilema etika dan dilema moral tadi. Ini kita kemarin kebetulan ada satu kasus yang kita selesaikan secara bersama-sama dengan Dewan Guru. Yaitu kejadiannya adalah di dalam aturan itu kan ketika siswa yang malas atau tidak mengikuti ulangan, terus kemudian tidak mengerjakan tugas, maka otomatis berpengaruh pada nilai ketika dia masuk penilaian semester. Nah, kemarin pada saat kita rapat evaluasi kenaikan kelas, kita menemukan siswa itu ditemukan oleh Bapak dan Ibu guru bahwa dari nilai dalam ruangan selama proses belajar mengajar itu rendah, artinya tidak memenuhi kriteria minimal. Sementara kita anjurannya bahwa harus memenuhi kriteria minimal untuk bisa naik kelas. Nah, dari beberapa mata pelajaran yang diberikan persyaratan, ternyata dia dari 3 mata pelajaran yang dipersyaratkan, ternyata dia terdapat 5 mata pelajaran yang tidak memenuhi standar KKM. Nah, ini siswa. Maka secara otomatis ketika ditemukan seperti ini, maka berarti siswa yang bersangkutan tidak akan naik kelas. Tetapi di sisi lain, siswa juga ini
dalam ruangan atau dalam kelas mungkin penilaian guru terhadap mata pelajaran selama proses belajar mengajar anak, tapi siswa juga ini punya prestasi. Artinya kalau di bidang olahraga yang bersangkutan sering mewakili sekolah dan sering mendapat juara. Nah inilah dilemanya, apakah kita mau ikuti aturan apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu sesuai aturan beretika, dia tidak memenuhi syarat kelulusan atau memenuhi syarat kenaikan kelas kita tidak naikkan, dengan mempertimbangkan bahwa siswa yang bersangkutan ini punya prestasi. Nah inilah dilemanya ketika kita mengambil keputusan. Tetapi karena pada saat itu Bapak dan Ibu telah memberikan pertimbangan, mari kita coba berpikir bahwa seutuhnya bahwa kita di sekolah ini tidak serta-merta bahwa mengajak siswa itu untuk pindah, tetapi ada perubahan sikap. Misalnya dari tidak tahu menjadi tahu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah siswa jangan hanya kita lihat berpatokan pada kemampuannya saja, tetapi mungkin ada kemampuan lain yang bisa juga mendorong dia, karena pengalaman yang kita bisa lihat di media atau misalnya diskusi-diskusi dengan teman-teman, kadang dalam ruangan bodoh, tapi justru yang kapatuli yang punya prestasi di luar ini yang biasanya yang duluan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Nah oleh karena itu dengan pertimbangan-pertimbangan, karena siswa si A tadi mempertimbangkan bahwa dia punya prestasi di olahraga, sering membawa nama sekolah, sehingga dia memutuskan pada saat itu bahwa yang bersangkutan adalah tetap dinaikkan ke kelas yang lebih tinggi, naik kelas lain. Oke, berarti Pak Kepala Sekolah sudah memunculkan keputusan yang solutif sekali. Muncul pertanyaan selanjutnya ini Pak Kepala Sekolah, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Pak Kepala Sekolah Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus di Lema Etika? Saya kira kalau menyangkut sikap kepribadian siswa itu kan berkaitan dengan, karena kita di sekolah ini kan kita memantau perkembangan siswa itu sejak mulai jam 7 sampai kemudian pulang jam 1. Nah berarti perkembangan sikap dan kepribadian siswa ini juga harus kita terkonfirmasi dengan orang tua. Bagaimana kita menanyakan bagaimana ini siswa, saya kira ini adalah pendekatan terhadap kekeluargaan, ini juga penting. Kemudian kedua adalah termasuk juga kita juga butuh pandangan-pandangan dari teman-teman atau pengurus komite untuk kita bisa bersama-sama. Dan yang ketiga adalah juga musyawarah dengan diskusi dengan teman-teman guru, berkolaborasi baik itu teman-teman kelas, BP ataupun kasih kesiswaan dan semua guru-guru untuk mendesain, mendiskusikan bagaimana ini mencarikan solusi terhadap aturan yang kita kemarin sudah tetapkan, tapi kemudian ternyata ada perubahan-perubahan ini, sehingga ini menjadi pertimbangan teman-teman untuk mencari solusi, sehingga pada saat kita memutuskan tidak ada yang dirugikan, baik aturan juga tetap jalan, kebijakan atau keputusan yang kita ambil juga tidak merugikan, tidak juga menabrak aturan. Oke, dalam pengambilan keputusan terhadap siswa dan kemudian ada beberapa kasus tadi yang sudah diceritakan dan sudah secara detail Pak Pimpinan menyampaikan, kira-kira selama Bapak di SMA Negeri 1 Siom atau selama Bapak menghadapi kasus yang didapatkan, kira-kira adakah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus di Lema Etika? Saya kira kalau bicara tantangan, semua masalah pasti ada tantangan dalam sebenarnya. Tapi itu semua butuh bagaimana kita kepala sekolah untuk selalu intens dan diskusi komunikasi dengan teman-teman guru, terutama juga barangkali ini faktor keterbukaan kita semua untuk kita saling menyampaikan bahwa ketika ada masalah jangan kita tutupi, mari kita diskusikan secara bersama-sama. Kalau misalkan ada 1-2 guru yang merasa mungkin ada sedikit kecemburuan, jangan dibawa keluar. Artinya masalah di sekolah kita selesaikan di sekolah, kalau di luar ya mari juga kita diskusikan, tapi masalah di luar jangan kita bawa di sekolah, sehingga komunikasi kita sesama guru itu saling terbuka satu sama lain untuk saling menyampaikan saya punya kekurangan ini, mungkin kekurangan saya bisa ditutupi dengan si B dan si B bisa saling menutupi satu sama lain
terhadap apa yang menjadi kekurangan si A, mungkin dengan kelebihan si B bisa saling berkomunikasi. Saya kira intinya adalah keterbukaan satu sama lain untuk bagaimana kita menyelesaikan masalah. Oke, tadi yang berhubungan dengan tantangan Pak kelas 11, terima kasih juga sudah jelaskan. Ini pertanyaan selanjutnya nih Pak pimpinan, ketika misalkan mendapatkan kasus tadi yang berhubungan dengan siswa, di sana ada dilema etika, kira-kira misalkan mendapatkan kasusnya tadi ya persoalan nilai, kemudian didiskusikan dengan para guru dan wakil kepala sekolah, kira-kira ada ya jadwal tertentu, misalkan ketika kasus A harus diselesaikan 1 atau 2 minggu ke depan, kira-kira ada nggak jadwal patennya yang disepakati atau ada nggak prosedur bentuknya yang dijalankan oleh kepala sekolah? Kalau tentang prosedur saya kira tidak ada, hanya saja setiap ada masalah, karena kan kita di sini kepala sekolah juga sudah menugaskan teman-teman BP, kesiswaan, terus juga wali kelas untuk memantau perkembangan siswa, bagaimana tingkat dinamika hubungan silaturahmi satu sama lain. Kira jadwal hanya saja ketika misalnya kita temukan ada masalah, maka itu juga wajib kita harus menyampaikan satu sama lain bahwa di sana di kelas ini ada masalah ini. Nah, maka berarti tanpa terprogram, saya sebagai kepala sekolah menyampaikan kepada guru BP atau siswa, silakan panggil orang tuanya, tergantung temuan masalah. Kalau misalnya ada masalah, berarti cepat kita selesaikan. Namun kita juga di sekolah kan setiap 3 bulan sekali kita melakukan evaluasi. 3 bulan terus mengevaluasi terhadap perkembangan siswa, terus kemudian 6 bulan saya kira juga evaluasi secara total, apakah itu evaluasi semester ataupun pendidikan kelas. Oke, yang pertanyaan yang selanjutnya juga kepala sekolah. Tadi mengenai jadwal, sekarang adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam atau mempermudah atau membantu Pak Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan tentang kasus dilema etika, misalkan faktor apakah atau seseorang yang bisa membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Kalau dalam pengambil keputusan kan kita selalu merujuk pertama pada aturan. Kemudian kedua juga kita juga sebelum mengambil keputusan kita juga diskusi secara persuasif dengan teman-teman guru. Dan setelah itu juga kita konsultasi sama pengurus komite, karena sekolah juga adalah bagian dari komite karena perwakilan orang tua, dan termasuk juga karena kita ini punya atasan di dinas, kita juga harus menyampaikan konsultasi bagaimana terhadap pengambilan keputusan ini. Ya kalau misalnya sudah ada arahan dari dinas, ya baru kemudian kita putuskan bersama-sama. Sambil juga tidak serta-merta bahwa keputusan dinas itu seperti ini, tapi kadang biasa diaksarakan ada otonom sekolah. Sekolah sebelum memutuskan kita harus diskusi dengan komite termasuk dengan teman-teman guru. Baru kemudian kita ambil keputusan. Oke, yang pertanyaan terakhir Pak Kepala Sekolah. Tadi Pak Kepala Sekolah sudah mengidentifikasi kasus, kemudian bagaimana tata cara pengambilan keputusannya, prosedurnya, hal yang efektif, tantangannya, jadwalnya, kemudian faktornya. Dan yang pertanyaan terakhir, kalau Pak Kepala Sekolah saya tanyakan, dari semua hal yang disampaikan tadi, kita diskusikan dari pertanyaan 1 sampai dengan terakhir, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Pak Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan di etika ini? Saya kira hal yang paling urgent adalah pertama komunikasi antara teman-teman guru satu dengan yang lain, bagaimana kita menjaga, kita kepala sekolah bagaimana menjaga silaturahmi teman-teman guru agar di sekolah ini tidak tercipta lingkungan yang kondusif. Pertama adalah hubungan guru dengan guru, terus hubungan guru dengan siswa. Saya kira yang paling penting pada saat kita mengambil keputusan adalah kita bisa menjaga dinamika guru agar satu sama lain tidak saling merugikan. Oke, terima kasih Pak Kepala Sekolah, saya sudah atas waktunya, saya sudah wawancara hari ini. Mudah-mudahan dalam pengambilan keputusan Bapak tetap konsisten dan istiqomah dalam menjalankannya.
Terima kasih Pak. Ya, saya juga senang sudah membantu, mudah-mudahan cepat selesai dan dilancarkan urusannya. Oke, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Kepala Sekolah atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Siompu Kabupaten Buton Selatan. Kebetulan di tugas kami modul 3.1 kami diberi tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah 2 sampai 3. Jadi yang kami wawancarai adalah bagaimana cara kepala sekolah dalam memutuskan sebuah kasus dalam mengambil keputusan yang di dalamnya ada dilema etika dan rujukan moral. Kira-kira mungkin Pak Kepala Sekolah ada beberapa pertanyaan, nanti saya akan sampaikan ke Pak Kepala Sekolah. Ini pertanyaan yang pertama Pak Kepala Sekolah. Selama Bapak jadi Kepala Sekolah di SD Negeri 1 Batu ini, kira-kira dalam identifikasi kasus ada tidak kasus yang Bapak dapatkan yang merupakan kasus yang dilema etika dan rujukan moral, kira-kira Pak Kepala Sekolah? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya, bahwa karena memang ada beberapa kasus yang saya dapatkan dari satu fatwa ini. Yang pertama itu adalah kasus kenaikan kelas. Ya, nah di situ kan ada sebenarnya anak-anak itu yang seharusnya dia sesuai dengan apa yang dinilai oleh bapak dan guru di kelasnya, yang seharusnya itu anak itu dia tinggal kelas, tetapi karena ada pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut dengan kepribadian anak, dan kalaupun juga anak itu jangan dikasih tinggal kelas, maka sesuai dengan rapat penaikan kelas dengan dewan guru, maka anak tersebut ya untuk selanjutnya dikasih naik kelas. Karena pertimbangannya dia kalau memang juga dikasih tinggal kelas, ya anak memang juga ya sepertinya tidak akan membuat anak itu bisa berubah. Tetapi ya untuk daripada itu tidak menyembunyikan juga anak untuk tidak ini, ya maka kebijakan itu ya kami dewan guru sesuai dapat kita kasih kelas. Kemudian mungkin ada kasus lain juga ya, misalnya ada kasus anak-anak yang memang mempunyai tingkah laku dan itu juga sangat meresahkan dalam pembelajaran siswa. Karena di kelas 4 itu siswa perempuan namanya Gunalda itu, ya situ kan ada kasusnya dia sering mengganggu teman-teman di dalam waktu belajar. Nah, sehingga bagaimana anak itu bisa kita sikapi dengan secara baik. Pada pihak sekolah membantu orang tuanya dengan cara mengundang orang tuanya ke sekolah menangani hal-hal ini. Nah, setelah kemudian orang tua datang di sekolah, ya kita sampaikan bahwa anak ini yang namanya Unda itu ya sering melakukan pelanggaran atau yang namanya mengganggu teman-teman yang pas belajar mengajar. Ya misalnya sering mengganggu buku temannya, kemudian dia buang, kemudian selalu melempar teman-temannya atau hal lainnya. Nah, keputusannya sampaikan kepada orang tua, kalau anak ini bisa, mumpun masih ada sekolah SLB di sekitar Bukan Siompu ini, ya kita tawarkan ke sana. Karena itu kan lebih secara spesifik untuk bisa diberikan pembelajaran daripada dia harus belajar secara umum di sekolah di satu bina pada ini. Ya, itu selalu sekali kepada orang tuanya. Ya, tetapi karena orang tuanya juga misalnya pada saat kita memberikan pendekatan seperti itu, mereka juga tidak menyetujui dan kemudian mereka tetap menyekolahkan tentang agresi.
Nah kalau misalnya seperti itu tidak menyetujuinya, tetap menyekolahkan anak itu, tetapi itulah kita bertanggung jawab sama-sama ya untuk kepentingan daripada tindakan daripada anak kita ini, sehingga dia bagaimana kita bisa bersama-sama untuk bisa bagaimana untuk tidak melakukan dan menimbulkan keresahan kepada teman-teman sekolahnya. Ya, jadi itu tindakan kami supaya anak itu tetap menjadi perhatian bagi guru dan orang tua di rumah dan sekolah. Saya kira itu saja. Oke Pak Kepala Sekolah, terima kasih tadi sudah menyampaikan beberapa kasus dilema etika tadi yang saya simpulkan ada 2. Kira-kira setelah Bapak memutuskan keputusan dari beberapa kasus tadi yang Bapak sampaikan, ada enggak yang Bapak langkah dan prosedur yang kira-kira Bapak tempuh sehingga bisa mengambil satu keputusan tersebut? Kira-kira langkah-langkahnya? Ya, memang seperti tadi langkah seperti misalnya apa ya, kita memberikan suatu langkah-langkah misalnya membuat namanya sebuah buku kasus, ya, buku kasus. Ya, sehingga setelah kemudian ada kasus yang dia dapatkan, kemudian sudah tertulis di buku kasus itu sebagai tindakan bahwa suatu ke depan inilah anak ini pernah membuat kasus seperti ini. Misalnya dia mengganggu temannya, putus lagi di buku kasus, betul? Kemudian di samping itu juga kami berikan apa namanya ya yang telah suatu tindakan, tetapi itu adalah merupakan suatu apa namanya semacam apa ya perhatian dalam hal itu bisa bagaimana sehingga dia tidak bisa mengulangi perbuatan itu. Ya. Tadi ada beberapa langkah yang Bapak sampaikan Pak Kepala Sekolah. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang Pak Kepala Sekolah. Dari beberapa langkah kemudian prosedur yang Bapak sampaikan tadi, yang Bapak utarakan tadi, kira-kira Bapak dalam mengambil keputusan itu apakah ada tantangan yang Bapak hadapi kira-kira tantangannya? Ya, memang ada. Pertama itu orang tua mungkin tidak menyetujui apa yang kami sampaikan tadi, tidak menyetujui. Dalam hal ini mereka ingin tetap menyekolahkan anaknya di sini. Yang pertama dari anaknya yang saya itu, itu tentang kemudian orang tua itu tetap bersikeras untuk tetap menyekolahkan anaknya di sini karena mereka tidak menyetujui tantangan yang kami hadapi. Ya, tapi itulah tantangan itu tetap kita usahakan bersama-sama sehingga tidak bisa kita atasi. Oke, tadi ada tantangan Pak Kepala Sekolah, misalkan tantangannya siswa dan orang tua tidak menerima, tetapi ada solusi. Kira-kira tadi ada tantangan dan solusi ketika Bapak mengambil keputusan, misalkan Bapak mendapatkan kasus A atau kasus B misalkan. Kasus A Bapak dapat hari ini misalkan, ada enggak Bapak jadwal yang Bapak tentukan, misalkan Bapak dapat kasus A, Bapak ada jadwalnya, Bapak sampai dengan 1 minggu ke depan diputuskan, atau Bapak langsung mengambil dapat kasus A langsung diputuskan hari itu juga, atau ada jadwal tertentu yang disepakati bersama Dewan Guru? Ya, memang kalau kasus-kasus seperti yang tadi memang kita tidak serta-merta kita memberikan suatu tindakan, tetapi ada rentang waktu tertentu kan tetap perhatikan tindakan anak ini. Nah, anak tadi kan sebenarnya sudah lama berproses, tapi kan tidak serta-merta kita lakukan tindakan-tindakan, tetapi ada hal-hal yang memang ada waktu rentang tertentu atau jadwal-jadwal yang kita lihat sampai pada akhirnya itu ya menjelang beberapa hari kemudian ya kami akan pemanggilan
kepada orang tua yang bermasalah, anaknya bermasalah itu. Jadi seperti itu. Memang ada jadwal yang kita peruntukkan bagi anak yang membuat masalah tersebut. Selain jadwal ini Pak Kepala Sekolah atau bentuk atau prosedur yang Pak Kepala Sekolah jalankan di sekolah yang Bapak pimpin, kira-kira ada tidak faktor atau langkah atau sesuatu yang mempermudah Pak Kepala Sekolah dalam memutuskan sesuatu sehingga keputusan itu bisa efektif? Kira-kira ada tidak sesuatu yang satu titik yang mempermudah Pak Kepala Sekolah dalam mengambil keputusan? Kira-kira misalkan apa? Sebenarnya ini sudah diketahui oleh tingkat atas, misalnya di dinas pemerintah Kabupaten Selatan dalam hal ini adalah dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan. Nah, di sana mereka sudah mengetahui bahwa tindakan ini adalah sudah merupakan tanggung jawab kita bersama ini. Ya, tapi dan alhamdulillah mereka saya katakan di sekolah, alhamdulillah kalau memang seperti kalau kita apa namanya yang supaya anak ini, bagaimana kita tidak sampai harus melakukan hal-hal yang meresahkan sehingga dapat memberikan kepentingan, mungkin kepentingan guru sekolah atau kepentingan apa yang dapat membuat kita kurang berkenan. Jadi di sana pemerintah kabupaten yang dalam hal ini adalah dinas pemberdayaan perempuan dan anak, kita sama-sama untuk menyusuri dan mengelola dan tindakan anak ini sehingga kita semua kita saling memahami, ya, sehingga kedepannya tidak akan terjadi hal-hal yang dapat meresahkan kita semua. Saya kira begitu. Oke. Pak Kepala Sekolah ini ya, terima kasih tadi sudah menyampaikan beberapa alasan, kemudian Bapak sudah bisa mengidentifikasi prosedurnya, langkah-langkahnya, kemudian jadwal faktornya. Kalau bisa ini mungkin Pak Kepala Sekolah pertanyaan terakhir. Ya. Kira-kira dari semua yang Bapak sampaikan tadi, kasus-kasusnya, kemudian bagaimana tata cara penanganannya, prosedur langkah-langkahnya, faktornya, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak dapat hari ini dan dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus tadi? Itu pembelajaran bahwa ini harus kita sikapi dan itu merupakan tindakan yang perlu kita waspadai sehingga kasus-kasus ini nanti tidak akan meribet pada teman-teman yang lainnya. Ya, kita menyampaikan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kepentingan apa yang bersangkutan dan kepada teman-teman yang lainnya, untuk kita selalu memperhatikan bagaimana seharusnya tingkah laku itu dapat diselesaikan dan dapat dilaksanakan dengan rasa yang penuh perhatian kepada diri sendiri, kepada orang tua dan guru-guru yang ada sekolah. Ya. Oke, terima kasih nih Pak Kepala Sekolah sudah meluangkan waktunya saya wawancara sebagai penyelesaian tugas saya sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan saya berdoa Pak Kepala Sekolah dalam mengambil keputusan tidak ada kendala dan tetap terwujud sesuai dengan keinginan sekolah ini. Mudah-mudahan sekolah ini bisa maju. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktik pengambilan keputusan. Boleh ya saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Ya, silakan. Tidak ada yang tidak bantu, silakan. Jadi begini Pak Kepala Sekolah, selama Bapak menjadi Kepala Sekolah di SD Negeri 1 Tongali ini, kira-kira adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di sekolah ini, di mana masalah itu menimbulkan dilema? Oh ya, tentu ada. Yang paling masalah yang baru-baru tadi. Jadi kebetulan kan di sekolah saya ini sebenarnya masih kekurangan guru. Nah, sehingga dengan kekurangan guru itu saya mengangkat guru honorer untuk melengkapi kekurangan guru itu. Ya. Tetapi pada awal tahun pelajaran ini saya mendapat tambahan 2 orang guru
P3K. Dengan demikian, dengan maksudnya 2 orang guru P3K itu berarti jam kelas yang tadinya diajar berhonorer itu akan diambil alih oleh guru P3K itu. Nah, dengan maksudnya P3K merupakan suatu masalah karena otomatis guru yang tadinya menangani kelas yang akan diambil oleh P3K ini akan dialihkan jam mengajarnya kepada guru P3K sehingga mereka tidak akan melakukan jam mengajar lagi. Nah, dan itu mereka terancam untuk dikeluarkan dari sekolah ini. Nah, tetapi untuk itu kita mencari solusi bagaimana caranya agar guru yang sudah memang telah lama mengabdi di sekolah ini tidak kita gunakan dia punya jasanya dengan masuknya guru P3K ini agar mereka tidak merasa kecewa dengan masuknya guru itu. Sehingga untuk itu saya bersama Dewan Guru mengadakan pertemuan khusus untuk mengambil langkah tentang hal itu. Berarti kira-kira Pak, dari masalah yang Bapak utarakan tadi, kira-kira lantas keputusan apa yang Bapak ambil bersama teman-teman Dewan Guru sehingga bisa menyelesaikan kasus yang dirasakan tadi? Ya. Jadi begini, jadi itu dengan adanya masalah tidak serta-merta karena saya sebagai kepala sekolah langsung mengambil keputusan begitu saja. Saya mengumpulkan seluruh guru saya, kemudian menyampaikan apa yang masalah yang kita hadapi itu, mengutarakan kepada semuanya, dan memintai pendapat mereka tentang masalah itu. Dan dari hasil pertemuan itu kita mengambil keputusan bahwa guru yang sudah ada yang selama ini kita manfaatkan tenaganya, kita carikan solusi agar jangan dikeluarkan dari sekolah ini. Jadi alternatif yang lain berarti guru tersebut kita beri dia mengajar mata pelajaran tertentu di kelas tertentu, namun pun jumlah berjamnya sudah akan berkurang. Berarti keputusan yang sangat baik sekali Pak Kepala Sekolah. Begini Pak, saya belajar di modul guru penggerak ini ada namanya 2 jenis dilema. Yang pertama adalah dilema etika, yaitu yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran. Kemudian yang kedua ada namanya bujukan moral. Bujukan moral itu adalah satu keputusan yang dimana melawan benar atau salah. Nah, kira-kira Pak Kepala Sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang muncul ini? Kira-kira Bapak berupa dilema etika, atau yang Bapak lakukan ini berupa bujukan moral, ataukah Bapak ini melakukan keputusan benar atau benar lawan salah? Ya. Jadi keputusan ini menurut saya itu adalah keputusan yang dilema etika, karena ini di satu sisi adalah benar, di sisi lain tetapi kita tidak akan memberikan pihak yang lain seperti itu. Ya. Jadi artinya yang kalau misalnya kita langsung keluarkan itu berarti dia akan menimbulkan kecewaan dan pada akhirnya juga akan menimbulkan unsur yang tidak baik terhadap sekolah. Nah, dengan keputusan yang itu kita ambil, artinya itu guru yang kita pindahkan tugasnya itu tidak akan merasa kecewa dengan itu. Namun pun jumlah jamnya dia agak berkurang. Pertanyaan selanjutnya nih Pak Kepala Sekolah, tadi sudah diutarakan yang berhubungan dengan dilema etika, Bapak memilihnya. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi begini, kalau masalah sebenarnya dalam dilema etika itu menjadi tentang masalah adanya keterbukaan. Jika salah satu dalam yang mengalami dilema itu tidak terbuka terhadap masalahnya, jelas itu merupakan tantangan. Tetapi jika terjadi terbuka di antara kedua belah, maka masalah itu bisa diselesaikan. Dalam pengambilan keputusan Pak Pimpinan Kepala Sekolah, apakah ada jadwal? Misalkan kasus tadi kira-kira ada nggak deadline waktu, misalkan Bapak putuskan berapa minggu, atau ada jadwalnya berapa bulan, atau kira-kira langsung diputuskan sesuai dengan perasaan dapat masalah, langsung diputuskan di saat itu, atau seperti apa? Ya. Untuk jadwal khususnya tidak ada, hanya untuk memutuskan suatu masalah, begitu ada masalah tidak langsung diputuskan, tetapi terlebih dahulu saya mengadakan musyawarah dengan Dewan Guru saya
kemudian mencari solusi alternatif terhadap masalah itu. Berdasarkan usul dan itu kita mengambil keputusan yang tidak akan merugikan sepihak. Berikutnya Pak Kepala Sekolah, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini kira-kira mempermudah dan membantu Bapak Kepala Sekolah dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Faktor-faktor yang mempermudah dalam mengambil keputusan itu, yang pertama antara lain itu adalah yang jelas ya, yang pertama adanya kerjasama antara Dewan Guru. Kemudian di samping itu ada juga stakeholder sekolah yang bisa membantu dalam penanganan sekolah, misalnya komite sekolah. Kemudian tidak lupa dengan dinas pendidikan, karena dinas pendidikan sebagai atasan kita itu adalah jalur koordinasi dalam memecahkan suatu apalagi berhubungan dengan kepegawaian. Kita harus koordinasi dengan dinas pendidikan. Seperti itu. Pertanyaan terakhir ini Pak Kepala Sekolah, dari semua yang telah Bapak utarakan, telah Bapak temukan baik di dilema etika, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak dapat atau Bapak petik dari keputusan dilema etika dari hasil wawancara kita hari ini? Artinya berarti di dalam menyelesaikan suatu masalah itu, untuk selesainya suatu masalah itu perlu adanya jaringan komunikasi yang baik dari semua elemen. Dan perlu adanya keterbukaan antara pihak-pihak yang sehingga itu masalah itu bisa tuntas dan tanpa menimbulkan masalah baru. Oke, kalau begitu Pak, terima kasih atas wawancaranya hari ini, atas kesempatannya. Moga Bapak tetap dalam istiqomah dalam mengambil keputusan. Terima kasih terus. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.